Around Indonesia, from Sabang to Merauke. Groundhog FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Numpang Nampang, edisi spesial. Numpang Nampang. Disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Numpang Nampang. Disiarkan langsung dari Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif, udah hari Sabtu sore, berarti saatnya buat kita kembali di program siaran Numpang Nampang spesial Belajar Sumba. Dan sore hari ini bareng sama Selvian, Sobat Kreatif, udah gak sabar banget deh pengen mengulik abis ya narasumber aku sore hari ini, Sobat Kreatif, yang kece abis. Tapi sebelumnya aku sapa dulu deh buat teman-teman ya, Sobat Kreatif juga yang sedang mendengarkan siaran kita sore hari ini pastinya melalui Pro 2 FM Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, dan juga Sungai Liat. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan cuaca di kota kamu cerah ya, kayak di Palembang hari ini istilahnya tuh kalau orang Palembang bilang tuh panas berdengkang gitu ya. Panas banget Sobat Kreatif. Dan bakal diademin nih sama narasumber aku sore hari ini yang luar biasa Sobat Kreatif ketika aku melihat daftar ya prestasinya. Aku tuh sampai melongo gitu loh. Apa kabar anak tetangga ya? Pokoknya jangan tetanggaan sama dia. Kenapa? Nanti orang tua kamu bakal ngebanding-bandingin kamu sama dia. Karena prestasinya luar biasa Sahabat Kreatif. Ada siapakah sore hari ini? Ini dia udah hadir ya. Langsung jauh-jauh loh ke studio Pro 2 FM Palembang. Aku langsung aja deh perkenalkan. Ini dia ada Ayasa Humaira Fayasa. Halo. Halo Mbak. Apa kabar Yesa? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, nah gitu dong, langsung jangan malu-malu sama mikrofonnya. Ini sore hari ini thank you loh udah nyempetin buat singgah ke studio Pro 2 FM ya. Iya Mbak, terima kasih banyak juga untuk Mbak Resti dan juga Mbak Selvian yang udah mengundang Ayesa ke studio Pro 2 RRI ini. Terima kasih juga loh udah sedia buat datang, soalnya kalau ngelihat schedule Ayesa itu kayaknya padat banget deh, apalagi pas weekend kayak gini ya. Nah, kalau kamu bertanya-tanya, siapa sih Ayesa ini? Nih dia Sahabat Kreatif. Apakah harus aku bacakan semuanya? Tapi kita kenalan dulu ya. Ayesa ini saat ini adalah statusnya sebagai seorang pelajar ya, pelajar di salah satu sekolah favorit di Kota Palembang, tepatnya di SMA plus 17, negeri 17 ya. Kelas 2 SMA Mbak. Kelas 2 SMA atau kelas 11 ya Sahabat Kreatif. Nah, tapi walaupun kelas 2 SMA, ini dia prestasi Ayesa Sahabat Kreatif itu yang aku bilang, jangan tetanggaan deh, ntar orang tua kamu jadi ngebanding-bandingin kamu sama dia. Soalnya prestasinya banyak banget. Ini kurang lebih udah ada, kalau di rumah kamu pasti udah dipampang kali ya, ada sekitar lebih dari 10 ya medali yang udah kamu dapet. Karena ya saya ini udah memenangkan berbagai macam medali, mulai dari medali emas, silver, perunggu, yang didapatnya dari berbagai macam kompetisi olimpiade tingkat nasional, Sahabat Kreatif. Dan itu semuanya diborong abis sama Ayesa di tahun 2021. Kebayang gak sih Sahabat Kreatif gimana waktunya yang digunain sama Ayesa buat bisa mendapatkan begitu banyak medali ya, mulai dari medali olimpiade biologi, olimpiade matematika, olimpiade apalagi, pokoknya banyak banget deh semuanya, bahasa Inggris. Dan selain itu bukan cuma itu aja ya, kalau kamu kira prestasi dia itu cuma punya medali di bidang olimpiade sains, ternyata dia ini juga Sahabat Kreatif adalah runner up 1 alias juara 2 Putri Hijab Sumatera Selatan, dan nantinya dia bakal mewakili Sumatera Selatan 2 ya untuk ajang Putri Hijab Indonesia. Waduh, itu aja. Masih ada lagi Sobat Kreatif. Ini dia aku udah bilang kayaknya bakal butuh waktu setengah jam deh buat aku ngebacain prestasi dia. Tapi nanti deh kita kulik satu-satu ya. Karena dia tuh juga jadi kayak
sering ikut mengkampanyekan ya. Terus Iya, ikut Mbak. ikut campaign, terus juga jadi duta atau juga ambasador gitu sahabat kreatif akan gerakan-gerakan yang sifatnya positif. Nah, kayaknya aku boleh istirahat ngomong dulu nggak sih? Giliran Ayesa dulu deh kalau gitu ya. Ini kegiatannya sekarang kelas 2 SMA ya kan. Nah, dari berbagai macam kegiatan yang kamu punya nih Ayesa. Eh kira-kira gimana sih rasanya menjadi seorang Ayesa? Apa sih yang kamu pikirin sampai-sampai di usia yang masih begitu muda ya, kamu udah punya begitu banyak banget kegiatan yang kamu lakuin? Untuk Aisyah sendiri, Mbak, alhamdulillah sampai sekarang pun Aisyah masih merasa kalau masih banyak anak-anak ataupun siswa serta siswi yang setingkat dengan Aisyah SMA maupun SMP yang mungkin prestasinya lebih banyak daripada Aisyah. Namun alhamdulillah telah diberikan kesempatan oleh Mbak Selvian untuk menjadi perwakilan begitu Mbak, untuk memberikan informasi dan juga untuk memberikan masukan-masukan pada hari ini di Pro2 RRI. Oke, ini aku ngomongin satu-satu dulu ya, sahabat kreatif. Saking banyaknya prestasi yang dia punya, aku fokus dulu ke prestasi dia di tahun 2021 ini terkait dengan banyaknya olimpiade kompetisi tingkat nasional yang diikuti ya. Emang kamu kalau di kelas itu masuk 5 besar, 3 besar, atau kamu yang langganan juara 1 kalau di sekolahan? Kalau untuk di sekolah sendiri, Mbak, Akademiknya nih? Iya, untuk akademiknya sendiri di rapotnya nggak ada tulisan Iya sih, tapi rankingnya. rata-rata iya. Sekarang kayak gitu ya. Iya, Mbak. Begitu. Kalau untuk di kelas sendiri juga alhamdulillah masih berusaha untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk menyimak pelajaran begitu Mbak supaya dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, tapi nggak usah ditanya deh nilai rata-ratanya sahabat kreatif ya. Bakal bikin minder juga ini kalau kayak gini nih. Nah, 2021 itu kan kita tahu udah masuk dalam masa masih dalam masa COVID juga ya. Tapi seorang Ayesa tuh kayak sampai punya motivasi gitu loh buat ikutan medali Olimpiade dengan berhasil mendapatkan gold medal biology Olympiad di mana ini BIMA competition, Insight Olimpiade tingkat nasional, ada medali emas di Nusantara biologi kompetisi ya dari lembaga kompetisi Indonesia tingkat nasional, ada medali emas dari biologi Olimpiade Sinosure School, ya Thunderbolt ini di School Thunderbolt ya, tingkat nasional 2021. Terus juga ada silver medali biologi Olimpiade News Generation, ini tingkat nasional. Terus ada silver medal Science and Technology di Olimpiade Independent Competition Day, tingkat nasional. Terus ada silver medal Social and Law Olimpiade Independent Competition Day, tingkat nasional. Banyak banget. Ini dalam kurun waktu 1 tahun. Iya Mbak, namun waktu SMP sendiri itu juga sering ikut-ikut perlombaan, baik dalam pelajaran, keseluruhan pelajaran, tapi lebih ke seringnya kalau untuk ikut Olimpiade Science gitu, IPA ataupun MIPA, MTK IPA begitu Mbak. Namun kalau untuk SMA sendiri menurut Ayesa di zaman COVID-19 ini malah terbuka lebih banyak peluang gitu Mbak, dan banyak sekali olimpiade yang tahun ini malah dijadikan online, namun tetap saja walaupun banyak kegiatan-kegiatan sudah jadi online, masih tetap seefektif offline. Jadi untuk teman-teman dan juga diri Ayesa sendiri gitu bisa lebih mengembangkan diri gitu Mbak. Sebenarnya yang ngedorong kamu buat ikutan olimpiade ini tuh dari kamu sendiri, orang tua, atau dari pihak sekolah? Kalau untuk pihak sekolah sendiri benar-benar mendukung secara penuh Mbak, dan juga kalau misalkan olimpiade yang offline yang pernah Ayesa ikutin di 2021 ini yaitu KSN, dan alhamdulillah kemarin masuk ke tingkat provinsi walaupun nggak lanjut ke tingkat nasional, dan itu sekolah benar-benar memberikan kontribusi yang penuh dan juga pembinaan setiap untuk 2 minggu sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya dengan banyak sekali latihan soal yang membuat Ayesa menjadi lebih terasah lagi Mbak, dan juga menjadi lebih semangat. Untuk motivasi Ayesa sendiri emang dari dulu emang seneng nih Mbak ngumpulin kayak mungkin piala atau medali gitu Mbak ya, menjadi lebih termotivasi untuk menjadi semakin lebih baik dan agar Ayesa
tetap semangat dan tetap di track yang tepat untuk meraih apa yang Aisyah cita-citakan. Emang apa sih cita-cita kamu? Untuk Aisyah sendiri, cita-citanya itu untuk menjadi dokter bedah forensik, Mbak. Tapi kalau untuk yang agak lebih deket dikit, Aisyah kepengen masuk kuliah di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Kedokteran. Amin, kita aminkan Sahabat Kreatif. Ini apa udah tujuannya di bedah forensik aja aku udah meremelek kayak gitu Sahabat Kreatif. Masih muda loh, tapi ya udah ambisinya udah luar biasa ya. Jadi memang kelihatan sih kamu tuh kayaknya interest banget sama bidang biologi ya. Karena dari aku lihat dari banyak medali yang kamu dapat, itu rata-rata tuh biologi udah beberapa kamu dapat. Emang kalau ditanya mata pelajaran favorit, sebegitu tertarikkah kamu sama dunia biologi? Iya Mbak, kalau misalkan dari SD, SMP yang waktu itu IPA belum dipecahkan Mbak, jadi biologi, fisika, kimia emang mata pelajaran favorit itu selalu IPA gitu Mbak, dan alhamdulillahnya juga sesuai minat dan juga bakat dan nilainya juga besar di bidang sains atau di bidang IPA tersebut. Dan pas Ayesa bedah lagi nih subtema-subtema yang ada di dalam biologi, kayaknya Ayesa paling tertarik banget sama kayak human physiology dan juga tentang kedokteran gitu Mbak, dan dari situ Aisyah bisa menentukan kira-kira oh berarti kalau Aisyah senangnya tentang kedokteran, tentang tubuh manusia, berarti Aisyah bakal cocok banget nih kalau menjadi dokter dan bakal bekerja sesuai passionnya, jadi nggak gampang stres, nggak gampang tertekan gitu Mbak. Tapi kamu nggak takut darah kan? Enggak, Mbak, alhamdulillah. Soalnya ada teman aku cita-cita pengen jadi dokter, tapi takut sama darah. Gimana dong kalau kayak gitu? Jadi paling mudah emang ya kalau kita tuh menjadikan cita-cita kita tuh akan hal yang emang kita cintai dan kita sukai ya sejak sekarang. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya Sahabat Kreatif pernah ngalamin yang sama, tapi di tengah jalan, aduh kok aku berubah pikiran ya. Nah, kita bakal ngulik lagi nih prestasi yang dipunya sama Ayesa, Sahabat Kreatif masih muda, tapi banyak banget prestasi yang didapat. Siapa tahu bisa menginspirasi kamu juga yang selama pandemi ini mungkin merasa bahwa kok aku kurang produktif ya. Terus juga pengen ikut kegiatan tapi kayak masih aduh nanti dulu deh, masih muda, masih pengen bebas, masih pengen ngapa-ngapain. Nah, siapa tahu nih bisa ngikutin jejak yang udah dilakuin sama Ayesa Humaira. Tetap di Numpang-Nampang Belajar Sumba, Sahabat Kreatif, kamu bisa simak juga ya pastinya. Selain di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, dan juga Simalungun, kamu juga bisa menyimak tuh melalui YouTube channel di RRI Palembang. Kalau ada yang kamu tanyain seputar Ayesa Humaira, boleh langsung aja komen di kolom live chat kita, atau enggak, kamu bisa tanya aja melalui WhatsApp di 0857 2-5 kali 916. Numpang edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Aku adalah ikan belida. La 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 la. Wah, ada makanan yang enak nih. Try! Wow! Ikan belida, men. Bisa bikin pempek. Kenapa kamu menangkapku? Kamu bisa ngomong? Aku kan hewan yang dilindungi. Hah? Kamu akan dipidana. Pidana? Tidak! Gue enggak mancing sambil tidur. Untung cuma mimpi. Bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya? Nggak tahu. Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna
on the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. Oh, no, say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. Yeah. Numpang, nampang. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Live sore hari ini di program siaran Numpang spesial Belajar Sumba dari Pro 2 FM Palembang, Sahabat Kreatif. Kembali sapa dulu deh Sobat Kreatif dan juga teman-teman yang ada di Pro 2 FM Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi dan juga Sungai Liat. Sapa dong Sahabat Kreatif kita dulu nih Ayesa yang ada di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat. Oke Mbak, halo sobat-sobat kreatif yang ada di Bandar Lampung, di Sungai Liat, di Palembang, Bengkulu, dan juga Banjarmasin. Jambi. Jambi. Jauh banget. Oke, jadi sore hari ini dengan prestasi yang dipunya sama Ayesa Sahabat Kreatif, kalau tadi dia udah dapet banyak banget ya medali dari setiap olimpiade. Gimana sih cara kamu tuh kayak gini, ini kan pandemi ya, pandemi kan kita kan kayak banyak dapat banget tugas sekolah itu secara online ya. Terus kamu masih menyempatkan waktu ikut begitu banyak olimpiade. Nah, otak kamu nggak gosong, nggak terbakar gitu? Untuk Aisyah sendiri Mbak, berusaha untuk ngerjain tugasnya itu tepat waktu dan juga nggak ditunda-tunda dan selesaiin dulu tugas itu sehingga pas pada hari Sabtu Minggu yang banyak banget nih lomba-lomba yang diadainnya tuh kan kebanyakan yang Sabtu Minggu ya Mbak. Okay. Nah jadi pas Sabtu Minggu itu udah bener-bener kosong Mbak, nggak usah lagi dipakai untuk misalkan kayak nulis tugas, PR dan juga lain-lain dan bisa fokus langsung mengikuti lomba-lomba yang diadakan online maupun offline. Kan kadang tuh kayak misalnya dikasih tugas di classroom ya, gurunya ngasih tenggat waktu misalnya santai masih seminggu lagi, santai ini tugasnya masih berapa hari lagi kita tunda-tunda nih ya. Padahal dengan cara seperti itu Sahabat Kreatif malah menumpuk semua tugas-tugas kamu. Nah, udah dapat banyak banget medali nih Sahabat Kreatif, sekarang kita bergeser lagi ya. Kalau sebagai seorang pelajar udah nggak diragukan lagi deh untuk nilai akademik seorang Ayesa Humaira. Nah, kita geser ke prestasi dia nih di luar dari sekolah. Nah, ini dia yang paling baru dulu deh. Yang paling baru ini adalah Ayesa ini baru aja selesai ngikut yang namanya pemilihan Putri Hijab Sumatera Selatan 2021 dan berakhir sebagai juara kedua. Itu kan kemarin tuh aku sempat lihat pas penentuan nih juara 1 sama juara 2. Itu deg-degan banget kan? Apa sih yang menginspirasi kamu buat ikutan Putri Hijab Sumsel?
Kalau untuk Aisyah sendiri, Kak, motivasinya untuk mengikuti Putri Hijab Sumatera Selatan itu yang pertama Aisyah ingin mengekspresikan diri dan juga nih di tengah banyaknya mungkin ada orang yang kadang-kadang ada miskonsepsi tentang muslimah-muslimah yang memakai hijab. Nah, Aisyah ingin membuktikan bahwa masih banyak sekali loh muslimah-muslimah yang memakai hijab namun bisa tetap sukses dan juga bisa memiliki bukan hanya kecerdasan dan juga wajah yang cantik, namun juga akhlak yang baik dan juga dapat memperlakukan orang-orang dengan bagus begitu, Mbak. Jadi apa nih yang kamu dapat pelajaran baru ya, yang kamu dapat dan pengalaman baru yang kamu dapat ketika mengikuti pemilihan Putri Hijab Sumsel? Untuk pemilihan Putri Hijab Sumatera Selatan sendiri, seperti yang Aisyah katakan tadi, Mbak, itu nggak hanya berfokus kepada kecerdasan dan juga wajah yang cantik ataupun badan yang bagus, namun Putri Hijab Sumsel kemarin itu juga ada acara atau kegiatan berkunjung ke panti jompo dan juga melihat bagaimana kita memperlakukan lansia dan hal-hal lainnya untuk banyak bakti sosialnya juga, Mbak. Jadi padahal itu dalam Putri Hijab Sumatera Selatan, Aisyah bisa mendapatkan pelajaran bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana cara menunjukkan isi yang ada di dalam hati kita, begitu, Mbak. Oke, jadi untuk kegiatan sosial juga, jadi smart beauty behavior-nya tuh emang benar-benar juga ada di Putri Hijab Sumsel ini ya. Nah, terus kemarin kan perjalanannya cukup panjang nih. Kayak tahu aja cukup panjang. Ya pastinya lah ya namanya pemilihan Putri Hijab gitu, sama lah kayak kalau kita ikut kontes-kontes kayak gitu kan, Sahabat Kreatif. Nah, ini terus ketika udah berhasil menyabet juara kedua nih, otomatis kan kamu akan mewakili Sumsel untuk Sumsel 2 di tingkat nasional. Persiapannya sama nggak sih yang bakal kamu lakuin? Untuk acara Putri Hijab Indonesia tahun 2021 ini akan diselenggarakan sekitar tanggal 20 November sampai awal Desember. Nah, untuk persiapan Aisyah sendiri, Kak, itu secara offline ya? Iya, secara offline. Berarti berangkat ke Jakarta dong? Iya, yang akan diadakannya di Bandung, Mbak. Oh, di Bandung. Di Bandung. Nah, kalau untuk Aisyah sendiri persiapannya itu karena ini Putri Hijab Indonesia dan juga seperti yang Aisyah katakan tadi, bukan hanya kecerdasan dan juga fisik, namun juga tentang akhlak dan juga hati yang mulia. Nah, Aisyah persiapannya itu lebih ke hafalan Quran. Alhamdulillah Aisyah baru hafal 3 juz dan Aisyah ulang-ulang terus dan juga memperbaiki bacaan sehingga Aisyah bisa menampilkan hal tersebut di Putri Hijab Indonesia nanti. Oke. Tapi itu ngebawa ini juga nggak sih kultur Sumatera Selatan untuk ke tingkat nasional? Iya, untuk ke tingkat nasional sendiri nanti juga ada pemotretan pakai baju adat dari Sumatera Selatan dan juga ya mempresentasikan bagaimana nih perwakilan Putri Hijab dari Sumatera Selatan ke kancah nasional, begitu, Mbak. Nah, ini kan udah habis pemilihan, terus juga masih dalam proses persiapan juga ya untuk ke tingkat nasional. Nah, tenggat waktu ini apa aja sih kegiatan Aisyah selaku pemegang mahkota Putri Hijab juga nih? Apa sih kegiatan kalian? Kalau untuk kegiatan Aisyah sendiri emang lagi fokus banget nih, Mbak, ke Putri Hijab, persiapan untuk ke Putri Hijab Indonesia nanti untuk dalam memperbaiki bacaan, catwalk, public speaking, dan mempersiapkan kira-kira apa aja nih bakat-bakat atau talent yang akan Aisyah tampilkan di Putri Hijab Indonesia nanti dan mempresentasikan gimana sih perwakilan dari Sumsel itu. Nah, selain itu Aisyah fokus juga ke belajar, Mbak, karena sebagai seorang siswa ada kewajiban yang utama yang harus Aisyah tuntaskan begitu, Kak. Dan jangan sampai melupakan kewajiban sebagai seorang pelajar untuk tetap belajar dan juga meraih nilai yang terbaik. Tapi kalau ngeliat kostumnya, kayaknya hari ini juga habis ada kegiatan terkait dengan Putri Hijab deh. Iya, Mbak, benar sekali. Kegiatan apaan nih? Kepo. Untuk kegiatan lagi ada video promosi dengan Elsha Clinic yang kayaknya jaraknya ada 1 kilometer deh, Mbak, dari sini, lumayan deket. Deket, 1 kilo tuh deket loh, Sahabat Kreatif Palembang. Iya, Mbak. Jadi ini untuk persiapan ini juga nggak sih? Ada kaitannya sama untuk persiapan ke tingkat nasional nanti? Iya, alhamdulillah dari Elsha Clinic dan juga Putri Hijab Sumatera Selatan berkolaborasi gitu, Mbak, dan membantu
Putri Hijab Sumatera Selatan juga, untuk kan ada kayak perawatan juga kayak gitu kan Mbak. Oke, Nah, untuk ke ha-ha. Putri Hijab Indonesia nanti. Nah, itu dia kegiatannya untuk Putri Hijab, Sahabat Kreatif. Oke, kita geser lagi dulu ya. Udah di Putri Hijab, jadi Sahabat Kreatif nih, kalau kamu kepoin media sosialnya Ayesa ya di Instagramnya, kamu lihat aja deh Instagramnya itu adalah Ayesa Humaira Fayaza. Nah, atau enggak kamu lihat aja tuh di postingan Instagram Pro2 Palembang, di situ kamu bisa lihat ya. Banyak banget prestasi-prestasi dan kegiatan yang udah diikuti oleh Ayesa. Jadi aku ngeliat nih, selain kamu dulu juga udah pernah jadi OSIS, bahkan kenapa kamu tuh tertarik banget ikut mengkampanye ya, mengkampanyekan kayak hal-hal yang seperti hari bipolar, kemudian hari kesehatan jiwa sedunia, hari hewan, dan lain sebagainya. Apa sih alasan kamu tuh kayak ikut rajin banget gitu mengkampanyekan hal-hal ini? Untuk zaman sekarang Mbak ya, zaman generasi milenial juga Gen Z yang pastinya itu benar-benar aktif banget sama media sosial, terutama lagi zaman COVID-19 ini yang banyak orang beralih untuk menghabiskan waktu luangnya ke media sosial. Jadi Aisyah berpikir mungkin saja nih banyak banget orang-orang yang lagi butuh solusi, lagi butuh pertolongan, dan mereka lihat-lihat ke media sosial, Instagram, dan Aisyah berharap mungkin ada orang yang lagi butuh solusi atau butuh dari masalah dia ini kira-kira gimana sih cara dia menghadapinya begitu. Misalkan ada yang terkena penyakit mental atau bagaimana yang Aisyah sendiri tidak bisa membantu secara langsung karena mungkin tidak terlihat oleh Aisyah. Nah, Aisyah berharap dengan adanya postingan Aisyah tersebut yang mungkin tidak sengaja terlihat oleh dia dapat membantu dia walaupun tanpa Aisyah sadari. Apalagi followernya udah 1.000 lebih, Sahabat Kreatif ya. Jadi otomatis lah ketika berseliweran di feed Instagram, wah apaan nih, kepo nih. Apalagi pas ngeliat ada wajahnya Aisyah kan. Mau nggak mau ikut terbaca juga ya. Nah, selain itu kamu juga ambasador dari literasi psikologi. Ini apa nih literasi psikologi? Untuk literasi psikologi Indonesia itu adalah psikologi ke masyarakat Indonesia gitu, kayak akun yang ingin memperlihatkan nih tentang gimana sih informasi-informasi tentang psikologis, tentang bagaimana cara menghadapinya dan lain-lain, mengkampanyekan kepada masyarakat dalam media sosial dan juga untuk mengembangkan psikologi di Indonesia yang masih kadang-kadang pemahaman masyarakat masih agak misconception terhadap kesehatan mental dan lain-lain, begitu Mbak. Iya sih ya, karena apalagi netizen zaman sekarang ya, itu tuh apa ya sih, apa istilahnya tuh kayak kadang kita tuh nggak ada empati gitu ya. Kita tahu kalau sebenarnya orang itu sebenarnya dia tuh butuh perhatian, dia tuh butuh banget buat didukung, tapi malah ya namanya kekuatan jempol kali ya. Jadi kayak kita tuh asal aja gitu. Nah ini mungkin juga salah satu kampanye yang pengen kamu dengungkan ya. Nah apalagi selama, nah ini aku pengen ngomongin juga sih kaitannya ya. Kalau kemarin kamu tuh ARMY bukan sih? Nanya nih Sobat Kreatif. Karena biasanya kalau seumuran Ayesa nih rata-rata ARMY loh. Kalau untuk Aisyah sendiri tentunya kayak generasi Z pada umumnya, kayak remaja-remaja pada umumnya tentunya suka dong masih sama. Nah, jadi kan mereka kan juga kampanye tentang apa sih love self, ini ya mencintai diri sendiri, dan mereka bilang selama pandemi itu memang anak muda itu banyak yang merasa kayak ragu dan merasa apa ya paling banyak yang merasa gagal dan takut ngomongin masa depan selama masa pandemi ya. Nah, selain aku ambasador dari literasi psikologi, kamu kalau ngelihat nih, kalau di Palembang nih ya, nah dia, menurut kamu anak-anak mudanya juga ngalami hal yang sama nggak sih selama pandemi? Menurut Aisyah sendiri, dimanapun anak muda, baik di Palembang maupun di luar Palembang, pasti ada aja Mbak yang mengalami kesulitan dalam hal psikologis atau dalam hal mental, begitu Mbak. Jadi, menurut Aisyah sendiri, akun Aisyah apabila meraih walaupun di Palembang ataupun di luar Palembang, semoga dapat membantu yang sedang mencari informasi-informasi secara tidak sengaja maupun secara sengaja, begitu Mbak. Oke, ini dia Sahabat Kreatif. Selain jadi literasi psikologi, ya coba deh kalau kamu kepoin tuh banyak banget sih, apa sih kayak motivasi-motivasi juga yang di-share sama Ayesa. Dia juga menjadi ambasador dari Gen Perubahan Semesta Asa .indo.
Nah, Iya, Mbak. ini apalagi nih yang kamu kampanyekan di sini nih? Iya, untuk Semesta Asa ini lebih ke mengarahkan generasi Z, generasi milenial gitu, Mbak, untuk memberikan perubahan, untuk menjadi sesuatu begitu, Mbak, dan dapat menjadi gimana ya, Mbak, role model begitu untuk yang lain, untuk yang menonton begitu, Mbak, yang melihat maupun postingan maupun hal-hal begitu. Itu kadang kalau begitu banyaknya, sebenarnya ketika banyak hal yang kamu kampanyekan, terus kayak kamu tuh menjadi duta, terus belum lagi kamu juga mungkin menjadi memegang satu gelar kayak gitu ya, ada kayak tanggung jawab dan ngerasa punya beban gak sih buat kamu kayak, wah kayaknya aku mesti emang benar-benar harus kayak menunjukkan yang baik-baik kayak gitu, kayak akhirnya kamu kadang ngerasa nggak sih kalau kamu tuh kayak dituntut untuk menunjukkan hal-hal yang sebenarnya mungkin ya kayak ada hal lain yang pengen kamu tunjukin tapi itu nggak bisa gitu loh. Untuk hal yang pengen mungkin ditunjukin, mungkin sebagai remaja nih, mungkin kadang-kadang ada nih rasa kepengen melakukan suatu hal yang sebenarnya nggak pernah Ayesa lakuin sebelumnya atau hal-hal seperti itu. Namun kembali lagi, selain Ayesa sebelum mengikuti itu dan melihat-lihat nih tentang apa sih misalkan literasi psikologi Indonesia itu atau apa sih Putri Hijab Sumatera Selatan itu, dan Ayesa setuju nih sama visi misinya dan juga Ayesa ingin menjadi bagian dari perubahan tersebut. Ayesa rasa kalau misalkan dalam hati sudah menyukai hal tersebut, nanti kedepannya juga akan lebih mudah dan akan lebih menyenangi hal tersebut, jadi nggak akan jadi pressure atau nggak akan buat stres untuk kedepannya gitu, Mbak. Kamu ngerasa stres nggak sih sama pandemi? Ngerasa stres nggak sih sama sekolah online? Nanti deh, apakah dia sama seperti remaja-remaja pada umumnya, sahabat kreatif? Karena begitu banyak hal yang udah dilakuin di usia muda, ya pasti kita penasaran juga sih ya, sahabat kreatif. Jadi kalau kamu juga penasaran, boleh langsung aja bertanya di 085725kali916 atau enggak, komen aja deh di YouTube channel kita karena lagi live juga, bisa lihat Ayesa di situ dan silakan komen di live chatnya. Aku bakal balik lagi bareng sama Ayesa masih di Numpang Nampang edisi Belajar Sumba. Numpang Nampang edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Berapa lama lagi ku harus menunggu waktu itu datang padaku? Sudah sekian lama ku menanti-nanti, tak kunjung nyata harapku. Berdua bersamamu, bisa dekat denganmu. Akankah semua nyata? Ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu, duhai kekasihku, yang selama ini ku kagumi. Bercanda bersamamu, menatap wajahmu, hanya satu pintaku bisa memilikimu. Berapa lama lagi aku harus menunggu tiba waktu untukku? Akankah semuanya nyata? Ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu, duhai kekasihku, yang selama ini ku kagumi. Bercanda bersamamu, menatap wajahmu, hanya satu pintaku bisa memilikimu.
bisa ku bayangkan jika semua ini terjadi. Aku bisa lalui hari-hariku bersamamu. Ingin ku bertemu kekasihku yang selalu ku kagumi. Ku ingin untuk selalu bercanda bersamamu, menatap wajahmu. Hanya satu pintaku bisa memilikimu. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Wait a minute. Numpang, nampang. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Yang pastinya masih bareng sama Selvian dan juga narasumber aku yang bikin aku tuh mental banget loh kalau aku masih seusia dia atau bahkan di usia aku yang sekarang ini, kok aku dulu waktu remaja gak kayak gitu ya. Emang udah beda zaman sih sahabat kreatif ya. Tinggal gimana motivasi kamu aja buat mau ya bener-bener menggunakan masa muda kamu, masa remaja kamu dengan hal-hal yang positif. Nah ini dia salah satunya lagi sahabat kreatif setelah berbagai macam medali yang diraih oleh Ayesa ya dari berbagai macam olimpiade yang diikutinya itu baru tahun 2021. Ini aku flashback lagi waktu di tahun 2000 pokoknya sebelum 2021 ya. Dia juga pernah loh ikut lomba Ki Hajar dari TV Edukasi ya. Pernah ikut lomba. Itu lomba apaan sih? Untuk lomba Ki Hajar sendiri, waktu Ayesa kelas SMP kelas 2, itu lombanya sendiri untuk seluruh mata pelajaran dan lombanya secara offline karena belum masa pandemi Ya, waktu juga, itu ya. Mbak. Iya. Dan untuk yang juara 1 bakal dikirim ke lomba Ki Hajar nasional, cuman alhamdulillah dapat juara 2. Jadi belum berkesempatan untuk dikirim ke tingkat nasional. Untuk lombanya sendiri, selain dari lomba pelajaran, itu juga untuk tahapan kedua, untuk menentukan juara 1, 2, 3, yaitu ada tahap presentasi. Begitu, Mbak. Sebenarnya dari umur berapa sih? Dari kelas berapa deh? Kamu tuh udah mulai merasa tertarik dan tertantang buat ikutan berbagai macam kegiatan kayak gini? Untuk tertarik sendiri, Mbak, kayaknya itu waktu kelas 5 SD, waktu itu sempat mengikuti lomba siswa berprestasi dan alhamdulillah menang juara 2 dan juga ikut lomba science dan alhamdulillah dapat harapan 3 dan itu tingkat Sumatera Selatan. Dan setelah itu kayaknya merasa rupanya seru juga nih Mbak ikut-ikut lomba, kegiatan dan merasa diri itu lebih untuk
tertantang gitu Mbak untuk menjadi lebih lagi atau mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi begitu Mbak, dan akhirnya diterusin sampai SMP kemudian sampai SMA begitu Mbak. Jadi kayak bikin ketagihan Iya ya. Mbak. Jadi karena kita udah biasa sama kegiatan yang seperti ini, kok kayak sekalinya nggak ikutan kayak wah sayang banget gitu, kayak wah kok aku nggak ikut sih, kayak ada perasaan nyesel juga ya. Aku boleh dong bacain pertanyaan dulu ya. Nih, takut nanti kelupaan. Dari yang udah pada komen di YouTube channel, nih dia aku bacain dulu deh ya. Dari Muhammad, apa nih? Muhammad Fatih ya. Assalamualaikum Kak Ayesa, salam kenal, katanya aku Fatih di Jakabaring. Wah jauh ya. Gimana sih caranya biar berprestasi banget di usia muda? Gimana ya caranya? Mungkin ada ibu-ibu juga yang pengen tahu gitu ya, biar anak-anaknya. Terus juga pernah nggak kakak mengalami kegagalan? Katanya kasih tips dong, biar bisa pede kayak Kak Ayesa. Gimana cara biar bisa berprestasi di usia muda? Untuk Ayesa sendiri Kak, alhamdulillah untuk dari Mama serta Papa Ayesa sehingga saat ini nggak pernah nge-push Ayesa atau memaksa Ayesa untuk menjadi sesuatu yang nggak Ayesa pengen. Namun apabila Ayesa ingin mengikuti sesuatu, Mama dan Papa Ayesa akan mensupport secara penuh dan mendukung Ayesa begitu Kak. Untuk gimana cara berprestasi mungkin kayaknya lebih ke apabila ngikutin suatu kegiatan, Ayesa sendiri nggak pernah berharap untuk harus menang atau misalkan harus dapat juara 1, cuman lakukan aja dulu yang terbaik dan lakukan semampu kita sampai semaksimal kita, dan kalau misalkan menang ataupun nggak menang itu cuman bonus aja di akhir. Jadi diri sendiri juga nggak akan dapat pressure yang terlalu berlebihan dan membuat kita nantinya malah stres dan malah nggak kepengen ikut atau nggak kepengen nyoba-nyoba lagi gitu. Nah ini Mbak. dia, aku pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Untuk ngalamin kegagalan tentunya sering banget Mbak. Tunggu, definisi gagal versi Ayesa tuh kayak gimana dulu definisi gagal kamu? Untuk menurut Ayesa sendiri, gagal sendiri mungkin ya kalau untuk contoh-contohnya kayak misalkan nggak menang apabila Ayesa ikut suatu lomba, atau misalkan nggak masuk final atau gimana gitu Mbak. Kayak misalkan KSN sendiri kan kemarin Ayesa masuk tingkat provinsi, namun belum berkesempatan untuk maju ke tingkat nasional. Namun kalau dari Ayesa sendiri gimana caranya supaya tetap semangat? Menurut Aisyah sendiri, kalau misalkan suatu kegagalan dan seluruh hal yang kita dapatkan itu adalah karena ada hal yang gagal, dan apapun sesuatu yang gagal yang walaupun kita kayak udah merasa stres banget, kenapa sih aku nggak dapet atau kenapa sih aku nggak berhasil, itu pasti ada manfaat, ada hikmah di baliknya yang mungkin akan kita tahunya pas baru di kemudian hari atau di jauh hari pas sesuatu hal yang kayak oh pantes gitu, ternyata itu hikmahnya di balik itu begitu Mbak. Dan akhirnya kita kalau udah mendapatkan pengalaman itu di kemudian harinya akan lebih merasa ikhlas gitu apabila tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan begitu Mbak. Luar biasa banget. dari masih muda tapi udah yang istilahnya tuh kalau orang Jawa bilang kan udah kayak legowo banget ya. Tapi emang sih aku juga berpegang pada prinsip segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya ya. Jadi kalau misalnya kita belum berhasil meraihnya pada waktu ini, ya mungkin ada jalan yang lain ya gitu kan. Belum waktunya mungkin Kak. Tapi boleh kasih tips dong biar bisa pede kayak kamu. Untuk pede sendiri, Ayesa sendiri itu sebenarnya bukan yang kayak Ayesa pede nih terus ikut lomba-lomba pidato. Tapi sebenarnya ikut lomba-lomba pidato itu ya juga untuk menjadi percaya diri gitu Mbak. Justru kamu dengan mencari kepercayaan diri dengan ikut lomba-lomba kayak gitu. Iya benar Mbak, bukan kayak Ayesa dari awal nih Udah pede percaya nih. diri banget jadi ikut lomba misalkan storytelling dan juga lomba-lomba pidato, tapi dengan Ayesa semakin seringnya ikut lomba storytelling, pidato yang memaksakan Ayesa apapun kondisinya, apapun mood Ayesa harus tetap pede, harus tetap bisa ngomong di depan banyak orang, dan hal-hal tersebut dapat melatih Ayesa untuk lebih percaya diri lagi nantinya di kemudian hari dan menjadi lebih terlatih lagi begitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa gugup? Untuk merasa gugup sendiri kayaknya Aisyah sekarang juga lagi gugup deh Mbak. Sekarang juga lagi gugup. Padahal cuma berhadapan sama mikrofon doang loh. Tapi kalau ngatasin rasa gugup versi kamu itu gimana tuh cara ngatasin gugup? Apakah dengan memikirkan sesuatu atau ada gerakan-gerakan yang dilakukan? Untuk kalau ngatasin rasa gugup itu sendiri tarik nafas yang panjang dan juga
pokoknya lakuin aja dulu deh gitu Mbak. Dan kayak sekarang ini nih, jawab aja dulu deh. Nah nanti karena hal tersebut kita lakuin nanti akhirnya lupa kalau misalkan kita tuh tadi gugup, kalau misalkan kita tuh tadi nggak pede gitu Mbak. Nah itu dia ya tipsnya biar pede tuh buat yang nanya gimana sih caranya buat pede. Jadi emang benar sih ketika seseorang itu dia nggak percaya diri mungkin dengan dirinya dia atau nggak percaya diri dia bisa atau enggak, coba aja dulu deh. Dengan mencoba kita jadi punya rasa percaya diri ya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa bikin kamu tuh tiba-tiba jadi nggak percaya diri? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Untuk tiba-tiba nggak percaya diri itu pasti pernah ya Mbak. Ayesa rasa semua orang itu pasti pernah mengalami kayak mental breakdown ataupun ya lagi kurang percaya diri atau invalidation gitu terhadap dirinya sendiri. Namun ya balik lagi cara mengatasinya itu ya kita lihat dulu nih, misalkan kita nih pengen jadi apa nih Mbak, atau kita nih cita-citanya jadi apa. Dengan hal-hal tersebut kayak aku bisa, aku mampu gitu. Dengan memikirkan hal tersebut, kayak misalkan nih Ayesa nggak pede ikut lomba biologi, tapi Ayesa mikirin nih, gimana sih serunya kalau misalkan bisa kuliah di UI, atau misalkan bisa jadi dokter, dan hal tersebut bisa buat Ayesa jadi semangat lagi gitu Mbak. Jadi harus punya motivasi ya. Ada satu hal yang bikin kamu tuh jadi termotivasi, sahabat kreatif. Satu lagi nih pertanyaan yang gabung di live chat kita. Katanya, halo Ayesa, pernah mengalami bad mood nggak? Gimana cara jauhi bad mood? Oh iya, makanan favorit kamu? Mau tahu? Mau dikirimin? Boleh ya, nanti di endorse. Pernah ngalamin bad mood? Untuk bad mood pastinya seluruh orang pernah ngalamin ya Kak. Namun ya kalau misalkan bad moodnya lagi mau lomba pidato nih Mbak, atau misalkan bad moodnya pas lagi mau olimpiade, kan nantinya jadi repot sendiri kan Mbak, dan akhirnya nyesel ke depannya. Aduh, kenapa sih cuman gara-gara bad mood aja aku ngehancurin misalkan kayak usaha aku yang udah lama banget. Apa udah sih biasanya yang bikin kamu tuh jadi gampang banget bad mood? Untuk gampang banget bad mood kayaknya kurang bisa dijelasin juga ya Mbak. Kadang-kadang bad mood itu kan datang sendiri, tiba-tiba lagi kesel aja nih, atau lagi ada orang yang buat kita kesel gitu, pacar Mbak. gitu ya. Notif gua nggak dibalas-balas nih dari kemarin, dari tadi lagi ngapain dia ini? Untuk pacar nggak ada sih Mbak. Udah nih, ini disclaimer ya, nggak ada pacar kayak gitu. Jadi gimana cara kamu tuh menjauhi yang namanya bad mood biar nggak mempengaruhi kamu? Untuk kalau misalkan Ayesa sendiri kalau lagi bad mood nih, mama Ayesa itu benar-benar support system banget sama papa Ayesa juga. Jadi kalau misalkan Ayesa bad mood, sering dibeliin misalkan ya udah nih refreshing dulu, atau misalkan ayo kita pergi dulu kemana gitu, atau di GoFoodin sama mama atau papa Ayesa supaya bisa lebih semangat lagi gitu, dan nggak bad moodnya tuh nggak keterusan. Sebenarnya bad mood ataupun kayak sedih atau marah itu tuh perasaan yang normal, yang wajar. Tapi gimana sih cara kita ngatasinnya itu supaya jangan terlalu berlarut-larut dan jangan sampai memengaruhi apa yang sebenarnya kita udah usahainnya dari lama gitu Mbak. Ya sih bener. Dan salah satu obat bad mood buat aku juga itu adalah makanan sih. Iya, dia nanya apa makanan favorit kamu? Untuk makanan favorit apa ya Mbak? Kayaknya lebih ke seafood. Aisyah suka banget sama seafood, makan makanan laut, dan juga mungkin coklat dan matcha gitu. Wah, sayangnya aku nggak nyediain matcha ya hari ini. Matcha Ci. Nah, kamu yang pengen bertanya Sobat Kreatif, aku masih punya waktu 10 menit lagi nih bareng sama Ayesa ya. Di 085725 kali 916 atau enggak komen aja deh di live chat kita. Kabarnya kamu juga pernah ikut lomba pidato ya? Pidato tentang apa waktu itu? Pidato itu tentang kayak ada hari kepramukaan gitu Mbak, tentang gimana sih cara antara generasi muda zaman sekarang sama yang ada di Dasadharma gitu Mbak. Oh, Dasadharma Pramuka. Iya Mbak, untuk kayak mengkaitkan hal tersebut. Oke. Emang kamu juga aktif di Pramuka ya? Iya, waktu dulu SMP itu masuk tim inti di waktu SMP dulu, kayak ada kelompok untuk ikut-ikut lomba pramuka, dan alhamdulillah juga pernah dapat juara 3 LTBB waktu SMP kelas 1 gitu Mbak. Oke. Ini banyak banget Sahabat Kreatif. Aku takutnya ada yang kelewatan nih. Soalnya pengen aku kulik semuanya prestasi dari si Ayesa. Dia juga ikut yang namanya Green Generation ya? Iya Mbak. Itu kegiatan apaan sih?
Untuk Green Generation sendiri itu kegiatan lingkungan serta sosial dan juga Sumatera Selatan. iya untuk mempromosikan gimana nih tentang remaja-remaja banyak banget yang masih sebenarnya peduli sama lingkungan begitu Mbak. Itu apa aja sih yang kalian lakuin dalam beberapa waktu belakangan ini di Green Untuk Generation? Green Generation sendiri Mbak sering merayakan hari-hari nasional, hari-hari lingkungan seperti kayak Hari Bumi dan lain-lain. Kami bakalan buat kayak proker untuk misalkan kerja bakti bersama masyarakat atau gimana gitu Mbak, dan juga kayak pokoknya mengadakan webinar-webinar yang berkaitan tentang lingkungan dengan orang-orang yang juga aktif di bidangnya dan bisa memberikan pemahaman-pemahaman sehingga menarik masyarakat serta remaja-remaja untuk ikut turut serta begitu Mbak. Oke, aku bacain satu pertanyaan ya. The one and only. Ini dia nih. Selamat sore Kak Selvi, katanya. Ini ada Andrian katanya mau tanya buat Ayesa. Nah, mana? Tunggu ya. Oke, ini dia katanya. Selamat sore Kak Selvi, mau tanya sama Ayesa. Apa sih lomba lagi yang ingin kamu ikuti dalam waktu dekat ini? Terus ada semangat apa aja nih buat anak-anak muda khususnya di Kota Palembang biar bisa ikut sama kegiatan positif seperti yang sudah Ayesa lakukan katanya. Untuk lomba-lomba yang ingin Ayesa ikuti, kayaknya sekarang Ayesa ingin fokus juga nih di KSN karena kemarin nggak masuk ke tingkat nasional, pengen lebih belajar lagi dan mengulik lebih dalam lagi untuk agar tahun depan bisa lebih matang persiapannya dan bisa masuk ke tingkat selanjutnya lebih dari tingkat Ayesa waktu kelas 2 SMA ini Mbak. Untuk lomba-lomba sendiri, Ayesa juga mau fokus ke Putri Hijab Sumatera Selatan yang lanjut ke Putri Hijab Indonesia, mempersiapkan segala macam seperti yang Ayesa bilang tadi kayak talent-talent, catwalk, dan juga hafalan Quran dan bacaan Quran dan lain sebagainya. Kalau untuk tadi untuk generasi muda ya Mbak? Iya, ngasih semangat positif katanya buat anak-anak muda Kota Palembang. Untuk semangat, kita itu harus berusaha sebaik mungkin. Pokoknya untuk hasilnya itu nanti kita serahin aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya semangat serta usaha yang penting, namun juga gimana nih cara kita menyerahkan diri kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita. Bukan hanya kayak ya Allah, aku pengen menang nih, aku pengen lolos nih. Namun ternyata ada mudorot di balik itu. Jadi kita itu berdoanya apa yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalkan udah berserah diri kepada Allah dan juga udah berusaha, udah bersemangat, insya Allah bisa meraih yang terbaik. Dan juga jangan merasa puas akan pencapaian kita sekarang. Masih banyak nih. Ayesa juga merasa bahwa masih banyak sekali anak-anak dan juga siswa-siswi baik SMP, SMA maupun mungkin SD yang tingkatannya jauh di atas Ayesa, prestasinya mungkin lebih banyak dari Ayesa dan lebih cemerlang lagi dari Ayesa. Nah, karena itu jadi jangan merasa puas akan diri sendiri dan terus mencoba untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, begitu Mbak. Kamu punya satu sosok ini nggak sih, satu sosok idola nggak sih yang kayak sering banget kamu tiru atau mungkin kayak yang menginspirasi kamu? Untuk sosok sendiri Mbak, pada waktu Ayesa SD itu Ayesa suka banget nih sama Dr. Raisa Broto Asmoro yang merupakan seorang dokter juga. Jadi Ayesa merasa terinspirasi nih, gimana nih kalau misalkan Ayesa jadi dokter terus punya kayak program TV sendiri. Oh iya, waktu itu ya, dia kan juga ngis banget kan di program TV itu ya. Di Dr. Oz. Iya. Itu Aisyah bener-bener suka banget nih nontoninnya dari waktu kecil dulu, selalu pantengin terus televisi untuk nonton Dr. Aisyah Broto Asmoro. Jadi itu sampai sekarang? Sampai sekarang kayaknya Mbak, tapi kayaknya program TV-nya udah ini ya iya Mbak, sih. udah jarang ya Mbak. Cuma dia emang jadi juru bicara untuk COVID juga sih ya. Gak sabar deh nunggu Ayesa beberapa tahun ke depan nanti Sahabat Kreatif, dan bukan gak mungkin loh. Ini di usia kamu sekarang 16 tahun. Iya Mbak, 16 tahun. 16 tahun masih mungkin banget Sahabat Kreatif. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan akan lebih banyak lagi prestasi yang diraih oleh Ayesa. Bukan cuma membawa nama Ayesa sebagai seorang Ayesa, tapi juga
mungkin juga akan membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, atau mungkin kampus tempat dia, atau mungkin kota Palembang ya, atau mungkin tingkat nasional membawa nama Indonesia, siapa tahu, ya nggak sih? Harapan kamu deh, ya pasti kita selalu nanya nih sama narasumber kita, pasti punya dong ada satu keinginan atau impian dan harapan gitu yang pengen kamu utarakan. Untuk impian sendiri kayak yang sudah sebut tadi, Aisyah pengen masuk Universitas Indonesia dan juga jadi dokter bedah forensik. Namun balik lagi, Aisyah akan berusaha semaksimal mungkin dan seterbaik mungkin, tapi tetap hasilnya akan Aisyah serahkan kepada Allah. Kira-kira kampus mana nih yang terbaik untuk Aisyah yang dapat mengembangkan diri Aisyah sendiri gitu. Kan Aisyah belum tahu kira-kira memang Universitas Indonesia itu yang terbaik bukan untuk Aisyah. Apakah kira-kira Aisyah bisa lebih maju dengan masuk ke situ? Kan Allah yang lebih tahu gimana kira-kira jalannya itu, ke depannya itu kayak gimana. Jadi kalau untuk Aisyah, Mama Aisyah serta Papa Aisyah itu juga lebih ke berusaha, punya keinginan, tapi tetap hasilnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini siapa sih orang tuanya? Jadi penasaran, gimana sih Om sama Tante sampai bisa mendidik Aisyah sampai seperti saat sekarang ini ya? Karena sekarang kalau namanya kita di zaman era kemajuan teknologi ya udah tahu dong lah seperti apa sih begitu masifnya ya. Belum lagi ada akulturasi budaya, serbuan budaya dari luar. Nah, ini untuk mempertahankannya itu kepada anak-anak muda tuh emang perjuangan banget ya. Nah, tapi mudah-mudahan sih dengan adanya Aisyah sore hari ini bisa menginspirasi kamu ya, sahabat kreatif. Sukses ya buat nanti Putri Hijab tingkat nasionalnya. Mudah-mudahan bisa dapat hasil yang maksimal. Aku yakin kamu nggak bakalan gagal karena kamu pastinya udah punya trik ya, sahabat kreatif. Udah disiapkan dari sekarang. Terus juga kalau udah kelas 2, ini kemarin udah PTS kan? Iya, sudah Mbak. Sudah PTS ya? Iya, sudah. Udah PTS, sukses juga nanti ditunggu medali-medali berikutnya. Sayang dia datang sini nggak bawa medali, sahabat kreatif. Cuma bawa ini aja sih, yang Putri Hijabnya aja ya. Coba kalau dia bawa medali, dikalungin medalinya, itu udah nggak kelihatan mukanya Aisyah. Udah ketutup sama medali semuanya. Dan sukses juga ya buat kegiatan-kegiatan yang lain sebagai ambasador, ataupun juga selalu mengkampanyekan hal-hal positif untuk anak muda, khususnya di Kota Palembang. Dan jangan lupa juga kamu bisa follow kok Instagramnya Aisyah buat ikutan kegiatan positif yang selalu diposting sama Aisyah setiap waktu di Aisyah Humaira Fayaza atau AYSHHMYR. Susah banget namanya. Thank you ya udah main-main ke Studio Prodia. Kapan-kapan kita boleh ngerepotin Aisyah lagi ya buat datang ke sini ya. Mbak. Ditunggu deh. Dan sobat kreatif, thank you banget udah pada pantengin Pro 2 FM sore hari ini, khususnya juga yang ada di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi dan Sungai Liat dari Pro 2 FM Palembang. Mau ngucapin terima kasih juga buat kamu semuanya. Kita bakal jumpa lagi di lain waktu, pastinya setiap hari Sabtu sore jam 4 kamu bisa ikutan numpang-nampang spesial belanja Sumba, dan minggu depan pasti kita akan jalan-jalan ke Pro 2 FM lain yang ada di kota kamu ya. Dari Studio Pro 2, saya pamit dan Aisyah juga pamit. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline, and bye-bye. Terima kasih. Kamu telah mengikuti Numpang Nampang edisi spesial Numpang Nampang yang disiarkan dari Pro